Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabarnya rekan-rekan mahasiswa-mahasiswi Universitas Dian Nusantara? Kita berjumpa kembali di mata kuliah perilaku konsumen di pertemuan yang ke-13. Tidak terasa kita sudah memasuki pertemuan yang ke-13. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang Maha Esa memberikan kita keberkahan kesehatan sehingga kita bisa menyelesaikan mata kuliah ini dengan sukses dan lancar. Rekan-rekan semuanya, sebelum kita memulai proses belajar mengajar ini, alangkah baiknya sama-sama kita berdoa agar proses belajar mengajar ini berjalan dengan sukses dan lancar. Berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Rekan-rekan semuanya, di pertemuan yang ke-13 ini kita akan membahas materi yang sangat menarik sekali. Mohon izin saya share materinya. Di pertemuan ke-13 ini kita akan membahas materi mengenai proses keputusan pembelian. Ini adalah materi yang sangat menarik sekali. Proses keputusan pembelian. Proses keputusan pembelian merupakan kegiatan individu yang secara langsung terlibat dalam pengambilan keputusan untuk melakukan pembelian terhadap produk yang ditawarkan oleh penjual. Keputusan seorang pembeli juga dipengaruhi oleh ciri-ciri kepribadiannya, termasuk usia, dipengaruhi oleh ciri-ciri kepribadiannya, termasuk usia, pekerjaan, keadaan ekonomi. Perilaku konsumen akan menentukan proses pengambilan keputusan dalam melakukan pembelian. Beberapa motif beli pelindung yang penting dikemukakan adalah: A. Kenyamanan lokasi. B. Kecepatan pelayanan. C. Kemudahan dalam mencari barang. D. Kondisi toko yang tidak hiruk-pikuk. E. Harga. F. Aneka pilihan barang. G. Pelayanan yang ditawarkan. Dan H. Penampilan toko yang menarik. Ada tiga aktivitas yang berlangsung dalam proses keputusan pembelian oleh konsumen. Han 2002. A. Rutinitas konsumen dalam melakukan pembelian. B. Kualitas yang diperoleh dari suatu keputusan pembelian. Dan C. Komitmen atau loyalitas konsumen yang sudah biasa beli dengan produk pesaing. Proses keputusan pembelian: pengenalan kebutuhan, pencarian informasi, evaluasi alternatif, keputusan pembelian, dan perilaku setelah pembelian. Menurut Kotler dan Armstrong 2014, keputusan pembelian konsumen dipengaruhi oleh 4 faktor, diantaranya sebagai berikut. 1. Faktor budaya atau culture. 2. Faktor sosial, sosial. 3. Faktor pribadi, personal. 4. Faktor psikologi, psikologikal. Analisis pengambilan keputusan konsumen yang pertama dari sudut pandang ekonomis. Ini adalah sudut pandang yang pertama. Sudut pandang yang kedua adalah sudut pandang pasif. Sudut pandang yang ketiga, sudut pandang kognitif. Dan sudut pandang yang keempat, sudut pandang emosional. Menurut Kotler 2008, 190, para pemasar harus melihat lebih jauh bermacam-macam faktor yang mempengaruhi para pembeli dan mengembangkan pemahaman mengenai cara konsumen melakukan keputusan pembelian. 1. Peran pembelian. 2. Perilaku pembelian. Perilaku keputusan pembelian menjadi 4 macam sebagai berikut. A. Perilaku pembelian yang rumit. B. Perilaku pembelian pengurangan ketidaknyamanan. C. Perilaku pembelian karena kebiasaan. Dan D. Perilaku pembelian yang mencari variasi. 5 peran yang dimainkan orang dalam keputusan pembelian: A. Pencetus. B. Pemberi pengaruh. C. Pengambilan keputusan. Dan D. Pembeli. E. Pemakai.
Itu adalah 5 peran yang dimainkan orang dalam keputusan pembelian ketika membeli produk atau jasa. Pencarian informasi, information seeking atau pencarian informasi dilakukan orang untuk berbagi kebutuhan dalam mengatasi kesenjangan pengetahuan. Ini adalah bagian elemen juga dari proses keputusan pembelian produk atau jasa. Pencarian informasi dilakukan karena kebutuhan memecahkan masalah, perlu informasi baru, dan memperluas pengetahuan yang dimiliki. Kebutuhan validasi informasi dan pentingnya mengklarifikasi informasi yang dibutuhkan. Kebutuhan informasi, pendapat mengenai hierarki kebutuhan individu dikemukakan oleh Gurevich dan Haas. A. Kebutuhan kognitif. B. Kebutuhan efektif. C. Kebutuhan integrasi personal atau personal integrative needs. D. Kebutuhan integrasi sosial atau social integrative needs. Dan E. Kebutuhan berhayal atau escapist needs. Model perilaku pencarian informasi Alice Wilson. Alice dalam Miho 2003-570 mengelompokkan kegiatan-kegiatan tersebut menjadi A. Starting. B. Kita lihat A. Starting, chaining, browsing, differentiating, mentoring, dan extracting. Skema perilaku pencarian informasi dalam perilaku konsumen. Starting, permulaan. Chaining, browsing, pencarian. Differentiating, membeda-bedakan. Monitoring, pengawasan, dan extracting. Ini adalah skema perilaku pencarian informasi dalam perilaku konsumen. Penjelasan mengenai verifying dan ending dapat dijelaskan sebagai berikut. Wilson 1999-254. A. Verifying, mengecek keakuratan informasi. B. Ending, kegiatan sebagai pengecekan tahap akhir dalam pencarian informasi yang dibutuhkan. Model pencarian informasi, kita lihat dari sini, mulai dari starting, browsing, pencarian, chaining, differentiating, perbedaan-perbedaan, extracting, verifying, verifikasi, ending, akhir. Dan di sini dilengkapi dengan browsing, pencarian, dan monitoring, pengawasan. Model pencarian informasi menurut Gu Tao. Gu Tao mengidentifikasi proses pencarian informasi menjadi 6 tahap, yaitu A. Inisiasi. B. Seleksi. C. Eksplorasi. D. Formulasi. E. Koleksi. Dan F. Presentasi. Perilaku pencarian informasi: starting, chaining, browsing, differentiating, monitoring, extracting, verifying, dan juga ending. Deskripsi dari langkah proses pencarian informasi tersebut. A. Initiation. B. Topic selection. C. Exploration. D. Focus. E. Collection. Dan F. Search. Brochure. Presentation. Perilaku pencarian informasi. Perhatian pasif, pasif attention. Pencarian pasif, pasif search. Pencarian aktif, aktif search. Pencarian berlanjut, ongoing search. Perilaku konsumen yaitu tindakan yang langsung terlibat dalam mendapatkan, mengkonsumsi, dan jasa, dan mengkonsumsi, menghabiskan produk dan jasa.
termasuk proses keputusan yang mendahului dan mengikuti tindakan tersebut. James F. Angel. Perilaku membeli dari konsumen akhir, individu dan rumah tangga yang membeli barang dan jasa untuk konsumsi pribadi. Philip Kotler. Model perilaku konsumen, pemasaran dan rangsangan lainnya, pemasaran, produk, harga, distribusi, promosi, lainnya, ekonomi, teknologi, politik, dan budaya. Kotak hitam pembeli, karakteristik pembeli, proses keputusan pembeli. Tanggapan pembeli, pemilihan produk-produk, pemilihan merek atau desain atau gambar, pemilihan dealer, waktu pembelian dan juga jumlah pembelian. Ini adalah komponen dari model perilaku konsumen. Faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen, budaya, subbudaya, kelas sosial, kelas acuan, keluarga, peran dan status, pribadi, umur, dan tahap hidup, pekerjaan, situasi ekonomi, gaya hidup, kepribadian dan konsep diri, psikologis, motivasi, persepsi, pengetahuan, keyakinan, dan kepribadian sikap pembeli. Budaya, apa itu budaya? Budaya kumpulan nilai-nilai persepsi, keinginan dan tingkah laku yang dipelajari oleh seorang anggota masyarakat dari keluarga dan lembaga penting lainnya. Rekan-rekan semuanya, ini adalah pertemuan kita yang ke-13. Kita akan berjumpa di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Tetap semangat belajar untuk mencapai kesuksesan. Salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.